Ya baik teman-teman, sekarang kita masuk ke kitab Khatmul Aulia, kitab yang antum tunggu-tunggu. Kayaknya deg-degan kalau ngaji kitab ini ya. Sidi Musa deg-degan. Alhamdulillah. Ya di sepanjang kita melihat sekarang orang-orang ngaji kitab ini jarang banget ya. Paling kita dengar ada di Maroko satu majelis tuh ngaji kitab ini. Jauh di Maroko. Itu pun torikot, namanya agak lucu namanya Karkariyah. Itu cabang dari Toriko Syaziliyah, Fara' Alawiyah. Tapi oleh ahli Torikot yang lain, saya nggak tahu karena ada salah adabkah atau salah apa, akhirnya dituduh sesat. Nah ini kadang-kadang ahli Torikot ini nggak dominan Torikohnya, dominan fikihnya. Orang ahli fikih kalau nggak bertorikot, hikd dan hasadnya tinggi. Jadi kalau ngelihat ada orang lebih dekat ke Allah, jadi nggak percaya. Ngelihat ada orang bertorikot lebih cakep dari dia, nggak percaya. Melihat ada orang lebih alim dari dia, nggak percaya. Ini kejadian nih sekarang. Ya, ini makanya hasadnya ulama yang fuqaha tidak arif billah itu lebih dahsyat daripada hasad orang awam. Orang awam paling hasadnya apa? Materi. Ya enggak? Paling tinggi popularitas. Tapi kalau orang alim, hasadnya bawa-bawa ayat, bawa nama Allah, bawa-bawa simbol fatwa. Sesat menyesatkan, nauzubillah ini. Ya hati-hati, terantum nih bakal disesatin nih. Ya, aneh disesatin orang itu udah biasa. Tapi antum suat nanti disesatkan. Harus belajar thariqah malamatiyah ya, biar biasa dibantai orang. Biasa dibully gitu. Itu thariqah malamatiyah itu. Malamatiyah itu girang kalau dibenci orang. Malamatiyah itu setiap kali dia dicaci maki orang, dalam hatinya dia mengatakan, alhamdulillah Allah, nggak ketahuan. Itu malamatiyah tuh. Seneng dia. Bahkan kadang berulah. Rambut diwarnain, kadang nunjukin nggak sholat depan orang, pada dia sholat. Nunjukin pakai anting. Kuat nggak antum tuh ketemu yang begitu? Ini kan ada sebagian yang saya bawa nih. Pasti dalam hatinya bertanya terus tuh. Galau, ini benar nggak sih? Nah itulah yang dialami Nabi Musa. Kan udah ada yang saya pertemukan dengan malamatiyahnya. Dalam hati itu berkecamuk tuh tiap hari kalau kita pelototin tuh ya. Berkecamuk, ini benar nggak sih? Ini guru saya Ar-Razi Hasim ini soheh nggak nih? Katanya dia punya guru, kok gurunya lebih aneh lagi gitu. Kalau pakai begini-gini kan biasa, antum nggak ada syak karena mana? Ya, paling syak sama orang yang masih nggak percaya mata tasawuf aja kan. Tapi kalau udah ketemu yang antingan gimana? Hati itu mulai curiga nih, kayaknya iblis ini ya, nyamar gitu. Apalagi ntar kalau dia ngomong-ngomong alam rohani, bengong loh. Orang antingan kok ngomong ma'rifat mulu. Nah mulai iya enggak, gitu terus. Nah itu namanya sorihul iman. Jadi ada orang datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, di dalam kepalaku nih banyak yang bertanya. Kadang kejawab, kadang enggak. Benar enggak? Apa kata Nabi? Dzaka sorihul iman. Itulah yang disebut sorih. Iman yang punya gejalanya nyata di kepala. Belum dibawa ke malamatiyah aja udah sering nanya-nanya dalam hati kan, masa sini? Masa sih ya? Ya. Taib. Biasanya antum dengar orang ngaji tasawuf, orang tua-tua gitu ya. Aki-aki gitu ya. Ya lo pantas begitu. Emang idealnya yang ngajar tasawuf, yang bertasawuf orang tua-tua. Tapi kan Allah menyebutkan lewat lisan Nabi. Ada sab'atun yazillumullah yawma la zilla illa zilluh. Masih ingat nggak hadis? Jadi ilmu kita yang tinggi-tinggi ini, basicnya semuanya yang di hadis-hadis yang biasa kita dengar. 7 golongan yang Allah beri zil. Apa zil? Naungan. Zil secara harfiah deh, nggak usah terjemahin maknawi. Naungan. Tuh, antum dapat naungan. Ya, berarti ada asma di situ. Ada sifat di situ. Ketika tidak ada lagi yang menaungi, di mana itu? Di akhirat. Tapi kalau versi saya bukan di akhirat aja, mulai dari kubur. Mulai dari kubur itu. Nomor 3-nya apa? Di beberapa hadis beda nomor ya. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh besar dalam taat kepada Allah. Bukan berarti dia nggak maksiat. Ya, antum punya maksiat masing-masing lah. Ya, simpan-simpan aja rahasia itu. Gak usah cerita-cerita ke orang. Ya,
Benar nggak kita punya maksiat? Punya semua. Mulai dari maksiat mata, tangan, kaki, lidah, sampai ujung kaki. Yang penting nggak mujahir. Tidak ember terhadap maksiat yang kita buat. Ya, selama kita tutup, kita minta Allah yang maha setar, yang maha menutupinya di sisinya. Ini yang penting. Ini beda orang yang mengenal Allah dengan tidak mengenal Allah. Kalau kenal Allah, minta ditutup itu di sisi Allah. Kalau orang awam, minta ditutup di sisi makhluk. Kalau antum ditutup di sisi makhluk, selamat sampai mati. Masuk kubur udah nggak selamat. Tapi kalau minta, ya Allah, tutuplah dosaku, hapuslah dosaku di sisimu. Baru di sisi makhlukmu. Gitu cara doanya. Allah masturni indaka wa inda khalqika. Gitu kalau mau nambahin. Ya Allah mastur auratina bisitrikal jamil indaka thumma inda khalqika. Ya Allah, tutup aib kami di sisimu, kemudian di sisi makhlukmu. Gitu kalau mau berdoa ya. Ya. Kalau Allah sudah tutup, otomatis makhluk bakal tahu nggak? Yang bakal tahu. Jadi sebenarnya sisi Allah itu cukup. Gitu. Ini kan matanya menyimpan macam-macam nih ya. Ini kalau diterawang kan macam-macam. Lo bisa nerawang. Ada ilmunya. Ilmu sotoy. Ilmu sok tahu. Udah nggak usah horor, santai aja ya. Saya nggak akan baca-baca antum. Karena saya nggak bisa baca. Yang bisa baca hanya Allah. Ya, hanya bisa baca Allah. Kalau ada orang ternyata bisa baca sesaat, 2 saat, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, berarti dia lagi diizinkan Allah, lagi diuji. Ujian. Dia asik nggak baca aib orang? Kalau dia lolos, dia akan bilang, ya Allah, tolong cabut ini ilmu. Ilmu membaca aib orang. Ya, berat itu.